Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul memperingati hari tahun baru Islam 1442 Hijriah. Walaupun tidak secara langsung, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk menjalin tali silaturahmi. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Bapak dan Dewan Guru beserta pendengar-pendengar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama, pangkat serta jabatannya. Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1442 Hijriah dan bertepatan dengan 20 Agustus 2020 Masehi, maka izinkanlah saya menyampaikan pidato singkat dengan judul Meraih Hikmah di Balik COVID-19. Di mana kita ketahui sekarang dunia sedang digemparkan oleh virus yang bernama COVID-19 atau Corona. COVID-19 mempunyai kepanjangan yaitu Corona Virus Disease, yang artinya dalam bahasa Indonesia penyakit virus corona. Kenapa ada 19, ada 19-nya? Karena ditemukan akhir-akhir tahun 2019 Desember. Maka dari itu virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, di Cina, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan menyebar sekarang ke Indonesia. Maka dari banyaknya virus corona ini banyak terjadi perubahan di dunia ini, dari mulai pendidikan, politik, sosial, budaya, dan agama banyak yang mengalami perubahan. Contoh di bidang agama, tempat-tempat ibadah banyak ditutup, sedangkan banyak pantai-pantai juga yang dibuka. Tetapi itulah mereka, banyak sholat jamaah yang ditinggalkan, tapi mereka berjamaah di rumah. Sholat Jumat yang di masjid jadi sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur di rumah. Pendidikan yang tetap online diganti, pendidikan yang tatap muka di sekolah diganti dengan pendidikan online di rumah. Sekarang semuanya serba online, serba-serbi dalam online, dari belajar online, kerja online, nikah online. Tapi jangan sampai satu yang online, sholat. Jangan kau jadikan sholat onlinemu, karena ketika kau tak berkota, kau tak akan sholat. Maka dari itu kita harus sabar. Kita harus sabar menghadapi virus ini. Dengan sabarnya berusaha, bukan berarti hanya sabar santai begitu aja, tidak. Sabar, tetap menggunakan masker, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya demi kebersihan dan menghindarnya dari virus corona. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu dengan datangkannya virus corona oleh Allah, kita harus sabar, harus tetap sholat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, angkatlah virus corona dari dunia ini ya Allah. Angkatlah ya Allah dari dunia kami, dari dunia manapun ya Allah. Jangan kau jadikan susulan virus 22, 21 dan sebagainya. Maka cukup ya Allah virus corona atau COVID-19 yang terakhir bagi kami. Maka setiap musibah yang diturunkan oleh Allah pasti ada datangnya ke manusia. Maka dari itu kita jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan negara orang, jangan menyalahkan siapa yang memiliki virus, jangan menyalahkan sang penguasa Allah, jangan seuzon kepadanya. Maka salahkan diri kita sendiri, apa dosa yang telah kita perbuat di dunia ini. Makanya dari itu kita harus introspeksi diri, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah turunkan ke muka bumi ini pasti ada manfaat, pasti ada hikmah di baliknya. Yang pertama antara lain hikmah yang diturunkan dari COVID-19 yaitu satu, yang pertama menguji keimanan kita. Apakah
dengan datangnya corona ini iman kita akan bertambah, apakah akan menurun? Sebagaimana yang sebelumnya banyak setelah corona datang ini orang rajin beribadah, rajin sholat walaupun tidak ke masjid. Maka dari itulah buktinya Allah akan menguji keimanan kita dan betapa maha besarnya Allah daripada makhluknya. Yang kedua, sebagai teguran dari Allah apa yang telah terjadi di dunia ini terhadap maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sebelum datang corona, banyak anak-anak kita yang ke pantai berdua-duaan yang bukan mahram. Sungguhnya Allah telah melarang berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan. Janganlah kamu dekati zina, sungguh zina perbuatan yang keji. Maka datangnya corona, anak-anak takut berzina. Karena takut apa? Takut terjangkit corona, virus corona. Maka mereka menjaga jarak. Maka dari itu hikmah yang ketiga ialah orang ingat sama kematian. Sebelumnya ramai orang yang tak ingat kematian, tapi setelah datang corona ini banyak orang yang ingat dengan kematian. Kenapa? Mereka takut mati. Sungguhnya kalau ada orang sekarang jual obat anti kematian pasti habis dibeli. Tapi tidak ada yang bisa menjual obat kematian. Sungguhnya sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Sungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan kematian. Yang keempat adalah kebersamaan. Sebelumnya orang tidak ada yang bersama-sama keluarga, tapi setelah datang virus corona banyak yang pulang ke rumah. Jadi istri-istri yang ada suami tidak lagi menjanda. Sebelumnya banyak istri-istri yang menjanda karena tidak pulangnya laki-lakinya ke rumah. Tapi dengan corona ini beruntunglah para istri saudara-saudaraku. Maka dari itu banyak hikmah itu saling memahami. Yang kelima lah saling memahami antar sesama muslim. Maka dari itulah kita harus saling memahami, saling mengerti dengan adanya virus corona ini. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya rakyat yang susah, tapi pemerintah pun lebih susah memikirkan bagaimana nasib rakyatnya. Maka dari itulah kita harus sabar. Kesimpulannya yang dari saya sampaikan ialah kita harus menjaga kebersihan, tetap mengambil hikmah apa yang diturunkan oleh Allah itu kita ambil hikmahnya. Bukan berarti kita seuzon kepada Allah. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri sesuai dengan pepatah yang mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Maka dari itu kita jagalah kebersihan agar kita tetap sebagian daripada iman. Sesuai dengan hadis, innallaha thayyibu yuhibbut thayyibah, nazifun yuhibbun nazafata, karimun yuhibbul karamah, fanazifu abniyatakum wala tusbihu bil yahudi. Allah itu baik dan sungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu mulia dan maha menyukai kemuliaan. Maka jangan kau ikuti langkah-langkah orang Yahudi yang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Maka dari itulah kesimpulannya kita harus mengambil hikmah. Apa yang diturunkan Allah pasti ada hikmahnya. Maka dari itu kita harus bersabar, tetap menjaga kesehatan, tetap fokus, tetap dan sebagainya, tetap semangat beribadah. Jangan di tangan corona ini iman melemah, jangan menyerah. Maka harus berjuang melawan apa yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah di balik COVID-19 karena saya diberi waktu hanya sedikit, tapi hanyalah waktu yang dapat memisahkan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang manusia dijamin masuk surga pun beribadah kepada Allah, pun memohon ampun kepada Allah. Apalagi saya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.